Terima kasih Anda masih bersama program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Ruko di Surabaya terbakar, 2 penghuninya tewas. Pemotor remaja di Ngawi jatuh di jalan raya usai jadi korban pelecehan seksual pengendara motor lainnya. Menikmati unik dan lezatnya sandwich sundel bolong kreasi juru masak di Surabaya. Dua orang penghuni ruko di Surabaya ditemukan tewas karena terjebak api dalam musibah kebakaran. Sedangkan 3 penghuni ruko lainnya berhasil selamat usai nekat melompat dari lantai 2 rumahnya ke rumah tetangga sebelah. Bangunan ruko 3 lantai di Jalan Gedung Rukem, Kecamatan Tegalsari, Surabaya terbakar Kamis dini hari. Saat kejadian 5 penghuni rumah sedang terlelap tidur. Naas 2 penghuni rumah ditemukan tewas karena terjebak kobaran api, yakni Warsono berusia 69 tahun dan Suci Ramadan berusia 36 tahun. Sedangkan 3 penghuni lainnya berhasil selamat karena nekat melompat dari lantai 2 ruko ke rumah tetangga sebelah. Api diketahui muncul dari lantai 1 ruko di ruang mesin air isi ulang. Api cepat membesar karena di ruangan tersebut juga terdapat tumpukan LPG 3 kg. Api terus merembet ke lantai 2 ruko dan juga menghanguskan 2 motor. Awal api dari mana, Pak? Pertama pojok itu ruang apa itu, Pak? Kamar ayahnya. Ayahnya itu stroke, sakit stroke. Yang meninggal itu ada beberapa kuah. Yang meninggal itu ya, Pak ya? Meninggal. Sebanyak 15 unit mobil pemadam dari Pemkot Surabaya dikerahkan untuk menjinakkan api. Jalan siang atau di malam? Tadi ditemukan di lokasinya di mana, Bu? Untuk temuan di lokasinya, bapaknya berada di tangga, kebakaran itu mau membantu ya, membangunkan keluarganya yang ada di lantai 2. Sedangkan yang satu orangnya ditemukan di depan pintu. Kepolisian masih menunggu hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya. Waktu kejadian itu ada berapa penghuni rumah yang di dalam, kemudian berapa yang berhasil evakuasi keluar dan berapa yang tidak selamat dalam musibah ini? Jadi yang meninggal di dalam ada 5 orang tua, bapak ibu serta 3 anaknya yang berhasil keluar, 1 ibunya dan 2 anaknya, keluar 1 bapak dan 1 anak perempuan. 2 jenazah korban kebakaran langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk divisum. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Sebuah minibus tiba-tiba menabrak truk yang melaju searah di depannya di ruas tol Ngawi Kertosono. Akibatnya 3 orang termasuk sopir minibus tewas seketika. Sedangkan 2 penumpang lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan melibatkan truk dan minibus di ruas tol Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 549 Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Rabu malam. Akibatnya 3 korban tewas dan 2 penumpang minibus luka-luka. Para korban tewas yakni pengemudi minibus Mat Romli serta 2 penumpang Dahlan dan Zaini. Sedangkan 2 korban luka-luka adalah Feni Amalia dan Ila. Para korban adalah warga sekampung di desa Bajrasoka, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Mat Romli melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian tiba-tiba minibus menabrak bodi belakang truk tronton muatan jagung yang dikemudikan Erwin Yulianto, warga Kalimantan Selatan yang melaju searah di depannya. Lihat, berapa orang Pak yang meninggal? Yang meninggal 3. 3 orang, yang 2 luka-luka. Itu tadi ditabrak gimana Pak ceritanya? Ya tiba-tiba tabrak dari belakang, Pak. Padahal Bapak di jalur yang benar. Jalur yang benar. Ini muatan apa Pak? Muatan jagung. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum, Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sopir truk. Kendaraan Avanza tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga terjadi tabrak depan kendaraan Avanza dan belakang kendaraan truk. Dalam kejadian tersebut, korban dievakuasi ke rumah sakit Ngawi. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi dan korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Dirkusyono melaporkan dari Ngawi.
Peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi pengendara motor terutama wanita untuk selalu waspada saat berkendara di jalan raya. Di Ngawi, seorang remaja jatuh dari motor usai mengalami pelecehan seksual yang dilakukan pengendara motor lelaki. Pelecehan seksual yang dilakukan pemotor lelaki kepada pemotor wanita ini terjadi di Jalan Raya Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Selasa sore. Tindak asusila ini terekam kamera CCTV. Akibat kejadian ini, korban berinisial NE yang masih berusia 15 tahun jatuh dari motor dan terseret hingga 10 meter. Mengetahui korban jatuh, pelaku dengan motor Honda Vario warna putih langsung kabur. Apalagi banyak warga yang berdatangan untuk menolong korban dan membawanya ke klinik terdekat. Kemarin itu sampai depan situ suara brok ngoten, terus Masnya niku keluar, tapi posisi sekilas nggak jelas sing laki-laki nih, sing nabrak niku mau, cuma sekilas sih sing sebelah kanane motor niku kayak nyerempet nopo ngoten, maksudnya utawa bok motornya atau apanya nggak tahu, tapi yang jelas mbaknya pun terguling teng ngajeng mriku, terus jilbabe udah lepas. Motornya itu kurang lebih keseret sampai 5 atau 10 meter gitu. Usai peristiwa itu, korban diantarkan ayahnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padas. Namun karena korban masih di bawah umur, penanganannya dilimpahkan ke Polres Ngawi. Barang bukti sepeda motor dan pakaian yang digunakan korban saat kejadian dibawa sebagai barang bukti. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Seorang pria spesialis pencuri sepeda angin di sejumlah masjid dan rumah di wilayah hukum Polres Jombang, Jawa Timur berhasil diringkus tim reserse kriminal Polsek Tembelang. Pelaku ditangkap setelah aksinya pada 4 April lalu terekam kamera CCTV di rumah korban. Petualangan Supriyono, warga Kecamatan Tunggorono, Jombang, mencuri sepeda pancal atau sepeda angin harus berakhir di kantor polisi. Ini setelah aksi terakhirnya di Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang terekam CCTV korban yang kemudian menjadi bukti pengungkapan tindakan kriminalnya. Dari hasil laporan dan petunjuk korban, petugas Polsek Tembelang menangkap pelaku yang ternyata spesialis pencuri sepeda angin di sejumlah masjid dan rumah. Tersangka ditangkap di Kabupaten Kediri. Selanjutnya digelandang ke Mapolsek Tembelang. Berikut belasan barang bukti sepeda angin curian. Seluruh sepeda dicuri di wilayah Jombang dijual ke Kediri dan Nganjuk dengan harga 500 hingga 600 ribu rupiah per sepeda. Ini di mana aja Mas? Di area Jombang dan maksudnya di area Jombang ada di Tembelang, di Dewa. Sehari-hari kerja apa? Ya jualan sepeda, memang jual beli sepeda. Kenapa kok nyuri? Iya, kalau sekarang musim gini kulaan di toko di Gaden mahal, jadi hasilnya sedikit gitu. Terus ini dijualnya kemana aja Mas? Ya ke Kediri saja. Di sebuah masjid Al-Ihsan ada seorang anak yang mengendarai sepeda ontel itu diparkir di depan masjid, ditinggallah itu ke masjid untuk sholat Jumat. Pada saat selesai, ternyata sepeda sudah tidak ada. Kemudian dicari-cari di sekitar tidak ada, pelapor langsung datang ke Polsek Tembelang untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan karena tersangka mengaku mencuri sejak Desember 2024 dengan menggondol 35 sepeda angin. Dari hasil pengungkapan ini, Polsek Tembelang mengamankan 15 sepeda, sedangkan sisanya sudah dijual. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 362 KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kita beralih ke informasi ringan. Sebagai wujud syukur atas melimpahnya sumber mata air di Sendang Widodaren, Bekti Harjo, Kabupaten Tuban, warga dari 5 desa menggelar tradisi sedekah bumi. Selain doa bersama, mereka membuat makanan untuk hewan-hewan liar yang hidup di sekitar kawasan Sendang. Ada yang berbeda di kawasan kolam mata air atau Sendang Widodaren yang menjadi lokasi wisata pemandian Bekti Harjo,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Ratusan warga dari 5 desa di Kecamatan Semanding menggelar tradisi sedekah bumi. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. 5 desa yang menyelenggarakan antara lain Desa Bekti Harjo, Perunggahan Kulon, Perunggahan Wetan, Semanding, dan Tegal Agung. Selain doa bersama, ada tradisi unik yang dilakukan warga, yakni memberi makan ikan dan monyet yang hidup liar di sekitar sendang. Setelah memberi makanan hewan liar sebagai simbol berbagi kepada sesama makhluk Tuhan, acara dilanjutkan bertukar makanan antar warga hingga makan bersama. Tradisi apa ini, Mbak? Tradisi sedekah bumi 1 tahun sekali. Yang dilakukan di sini apa saja? Yang di sini itu memberi makan ikan sama memberi makan monyet. Tradisi 1 tahun sekali untuk sumber. Terus harapannya apa ini? Harapannya ya lebih melimpah, lebih bagus lagi, lebih subur lagi, tidak kurang, ya lebih banyak itu. Airnya juga bagus, lebih jernih lagi. Berarti sehari-hari yang digunakan air dari sini, Mbak, ya? Biasanya untuk apa saja? Untuk nyuci, yang nyuci juga banyak. Untuk itu cuci piring, cuci baju gitu. Ada buat minum juga. Tradisi ini merupakan simbol syukur kepada Tuhan atas limpahan air yang keluar dari mata air di Sendang Widodaren. Selain mengairi sawah di 5 desa, air di Sendang Widodaren juga digunakan memasak, minum hingga mandi dan mencuci oleh ribuan warga. Air Sendang juga disedot oleh PDAM untuk disalurkan ke permukiman di kawasan perkotaan. Ya biasanya kalau tiap tahun itu hari Rebukan mungkin bulannya itu berahinan. Oh, bisa Syawal, bisa lain? Bisa, bulan 4, mungkin bulan 5 gitu. Terus yang dilakukan warga di sini apa saja, Pak? Ya, saya ngasih makan kerang, kasih makan ikan, dan di sini nanti kan ada suatu ritual kita berdoa bersama. Untuk pertanian juga, untuk cuci-cuci seperti kampung-kampung, mungkin daerah sini Galagung ada sumber daya untuk sawah, untuk bisa masak dan bisa untuk minum, bisa mandi juga. Selain wujud syukur, tradisi sedekah bumi juga merupakan upaya warga menjaga dan melestarikan sumber daya alam, khususnya mata air di Sendang Widodaren, karena bermanfaat bagi sesama makhluk hidup dan lingkungan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Sundel bolong dikenal sebagai satu di antara jenis hantu di Indonesia. Namun tahukah Anda, di Surabaya ada sundel bolong yang enak untuk dinikmati, yakni sandwich sundel bolong. Seperti apa keunikan dan kenikmatan kuliner ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia sundel bolong yang enak dan tidak menakutkan. Sandwich sundel bolong namanya. Kreasi seorang juru masak di Surabaya, Jawa Timur. Saat disantap, keju mozzarella pun terasa gurih di mulut. Sandwich ini dibuat dari roti tawar yang dipotong setebal 3 cm. Kemudian dilubangi dan diisi omelet dengan beragam kondimen seperti paprika, sosis, udang, jamur kancing, serta keju mozzarella. Kali ini saya cobain sandwich sundel bolong. Rasanya gimana? Untuk rasanya sendiri itu dari gurih masuk, terus juga pedas, dan juga rasa kejunya itu berasa banget sampai bisa ditarik kejunya. Dan baru kali ini saya cobain sandwich yang setebal dan rasanya itu rich banget. Memasak sandwich sundel bolong cukup mudah. Pertama, siapkan bahan roti tawar, butter, serta kondimen sosis, udang, paprika, jamur kancing, bawang bombay, dan keju mozzarella. Pertama, lumuri roti dengan susu full cream. Kemudian panaskan pada pan dengan butter. Selanjutnya, tumis berbagai kondimen seperti bawang bombay, paprika, sosis, udang, dan jamur kancing. Untuk membuatnya, awalnya kondimen ditumis, kemudian diaduk bersama telur ayam.
dan masak bersama roti yang telah dilubangi. Setelah matang, sandwich sundel bolong pun siap disajikan. Kenapa dia kasih nama sandwich sundel bolong? Karena dengan tekniknya yang pertama, roti itu kita benar-benar lubangin. Jadi sebenarnya roti itu berlubang. Nah, saya terinspirasi dengan sundel bolong. Kalau nggak bolong kan berarti bukan sundel bolong kan. Nah, akhirnya si sandwich itu rotinya dibolongin, dikasih isian. Nah, isiannya itu omelet. Jadi kondimen dari omelet itu tak masukkan ke dalam si roti sundel bolong tadi. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Anda pun bisa membuatnya di rumah. Sandwich sundel bolong ini diakui banyak diminati oleh kalangan Gen Z. Dan yang tak kalah penting rasanya juga nikmat di lidah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir percobaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Maderi Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.